Di dunia yang terasa sedang tidak baik-baik saja, kabar tentang konflik, krisis, dan ketidakpastian datang silih berganti. Dari lintasan balap di Thailand, justru lahir cerita berbeda tentang seorang anak muda Indonesia yang membuat komentator internasional meninggikan suara mereka di detik-detik terakhir balapan. Tampil di seri pembuka Moto3 di Buriram, Veda Ega Pratama langsung menempatkan namanya di rombongan depan, bersaing rapat dengan para pembalap Eropa yang sudah lama ditempa sistem balap kelas dunia. Finish di 5 besar tercatat sebagai statistik sekaligus sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Namun, yang membuat dunia mulai menoleh adalah cara dia melakukannya, intensitasnya, kepercayaan dirinya, dan fakta bahwa beberapa rider Spanyol bahkan mulai mengakui bakatnya sebagai potensi besar musim ini. Di video ini, kita akan membedah momen slide brutal Veda, reaksi komentator internasional, serta menganalisis mengapa Veda bisa disebut sebagai superstar masa depan oleh komentator. Veda Ega Pratama akhirnya menjalani seri pembuka Grand Prix sepeda motor Thailand di Chiang International Circuit sebagai pembalap baru di grid Moto3. Ini adalah momen yang sudah lama dinanti tahun ini dan penuh harapan, karena untuk pertama kalinya ia tampil satu musim penuh di kelas Moto3 setelah promosi dari ajang junior seperti Red Bull MotoGP Rookies Cup. Sejak awal, kamera terus menyorot sosok pembalap muda Indonesia yang berdiri di grid dengan wajah tenang. Dari luar mungkin terlihat santai, tapi tidak di balik helm itu ada degup jantung yang cepat. Debut di kelas dunia selalu menghadirkan tekanan, semua mata memandang penuh ekspektasi yang mengudara. Veda sendiri start di P5 setelah menyelesaikan kualifikasi dengan sangat maksimal. Itu bukan posisi tengah, itu barisan depan yang siap menyerang, dan posisi paling oke untuk seorang rookie atau rider debutan. Hasil itu diraih setelah tampil maksimal di Q2, memaksimalkan slipstream, menjaga racing line, dan memanfaatkan setiap kesempatan. Bagi seorang rookie, berdiri di baris kedua sudah menjadi sinyal keras bahwa ia datang bukan sekedar melengkapi grid. Jika kita menoleh ke belakang, pencapaian terbaik pembalap Indonesia dalam balapan perdana sebelumnya dicatat oleh Gary Salim yang finish ke-16 di Moto3 Italia 2019. Finish ke-16 saat itu sudah menjadi tonggak penting. Itu membuktikan bahwa pembalap Indonesia mampu bertahan dan menyelesaikan balap di tengah kerasnya persaingan Eropa. Kini, Veda melampaui itu dengan selisih 11 posisi lebih baik. Dari P16 ke P5 adalah perbedaan besar dalam konteks balap Grand Prix. Rekor keempat juga terasa istimewa. Veda menjadi pembalap Indonesia pertama yang langsung meraih poin dalam balapan perdana Grand Prix. Di sistem klasemen Moto3, hanya 15 pembalap teratas yang mendapatkan poin. Artinya, untuk masuk zona itu saja sudah membutuhkan konsistensi, strategi, dan ketahanan mental. Veda bahkan tidak sekedar masuk zona poin, ia langsung menembus 5 besar dan mengamankan poin besar. Disinilah komentator internasional mulai bersuara lebih tinggi. Nada mereka berubah dengan antusiasme yang melonjak. Mereka menyebut Veda sebagai rookie potensial, talenta yang membawa warna baru bagi Asia Tenggara. Kalimat rookie superstar potensial terdengar jelas di siaran internasional. Veda saat itu benar-benar terlibat duel sengit dengan para pembalap top. Ia beradu cepat dengan Maximo Quails, bertukar posisi di trek lurus, ia menempel ketat Alvaro Carpe di sektor teknikal, ia juga terlibat manuver berani melawan Valentin Perron yang terkenal agresif, belum lagi duel dengan Adrian Fernandez yang selalu mencari celah sekecil apapun. Namun, konsistensi memang masih menjadi ujian. Beberapa lap setelah itu, Veda sedikit melebar saat keluar tikungan, kehilangan momentum, dan tersalip 2 pembalap sekaligus. Ia turun ke P6. Wajar sebenarnya. Ia masih rookie. Adaptasi dengan tekanan 19 lap di grup depan kelas dunia tentu berbeda dibanding balapan junior. Tapi justru di posisi 6 itulah duel menarik kembali terjadi. Veda seperti mendapatkan energi baru. Ia kembali merapat, menjaga jarak di bawah 1 detik dari rombongan podium, memasuki lap terakhir rider. Kelahiran Gunung Kidul itu kembali menunjukkan aksinya, membuat suasana makin panas.
Perebutan kemenangan di depan melibatkan David Alamansa dan Quiles. Sementara di belakang mereka, perebutan posisi 4 dan 5 berlangsung liar. Veda berada tepat di belakang Adrian Fernandez. Tikungan demi tikungan dilalui tanpa jeda. Lalu tibalah tikungan terakhir, Veda mengerem sangat dalam. Ban belakang sedikit kehilangan traksi. Motor bergeser ke samping dalam sebuah slide agresif. Tubuhnya miring ekstrim, kaki menjulur, kontrol tetap terjaga. Komentator langsung berteriak menyebut, "Pratama, Pratama," berulang kali. Suara mereka meninggi melihat slide brutal itu, sebuah momen yang membuat penonton berdiri dari kursi. Motor tetap stabil, ia keluar tikungan dengan akselerasi bersih dan berhasil mengamankan posisi di depan Fernandez menuju garis finish. Hasil akhirnya, Veda finish di posisi kelima. Untuk debut itu hasil luar biasa. Adrian Fernandez sendiri mengakui bahwa Veda sangat cepat dan sulit ditaklukkan dalam duel langsung. Pujian dari rival Eropa di kelas ini menjadi validasi tersendiri. Sementara itu, kemenangan diraih oleh rider asal Spanyol, David Alamansa. Setelah duel dramatis melawan Quiles, selisih mereka hanya 0,003 detik. Salah satu finish terdekat dalam sejarah Moto3, garis finish Buriram menjadi saksi pertarungan dua pembalap Spanyol, sementara seorang roki Indonesia mencuri perhatian dunia. Performa ini memunculkan sinyal kuat bahwa Veda mulai dilirik tim besar. Hal itu terlihat dari Honda Racing Corporation yang memberikan pujian. Pihak Honda Racing secara resmi memuji debutnya. Mereka menyoroti bagaimana ia bertarung di grup depan sepanjang balapan dan sempat menyentuh zona podium. Melalui unggahan di media sosial, Honda memberikan pujian kepada Veda, sekaligus menandai pembalap asal Gunung Kidul itu. Debut yang bagus dari Veda, salah satu yang patut diperhatikan, tulis HRC. Pujian dari pabrikan berarti ada penilaian teknis mendalam, data telemetri, konsistensi, waktu lap, cara mengatur ban, semuanya dianalisis. Apabila sebelumnya banyak isu bahwa tim besar seperti Gresini Racing juga muncul, tim dengan reputasi kuat dan jalur hingga MotoGP itu disebut terkesan dengan bakat Veda. Mereka dikenal piawai membina talenta muda. Jika minat itu berkembang menjadi pembicaraan serius, peluang masa depan terbuka lebar. Jika konsistensinya terus meningkat musim ini, pintu tim elit bisa terbuka. Nama seperti Red Bull KTM Ajo yang dikenal sukses melahirkan juara dunia atau Leopard Racing yang spesialis Moto3 bisa saja mempertimbangkannya. Meski belum ada kontrak resmi, beredar isu di komunitas balap bahwa ada kemungkinan tim besar seperti VR46 Riders Academy yang memiliki legenda Valentino Rossi ikut memantau dan mengorbitkan Veda ke Moto3 atau bahkan lebih tinggi. Finish di peringkat kelima pada debut musim penuhnya di kelas Moto3 langsung mengubah peta sejarah. Veda resmi menjadi pembalap Indonesia pertama yang mampu finish di P5 di ajang Grand Prix. Sebuah capaian yang terdengar sederhana di atas kertas, tetapi di baliknya ada perjalanan panjang, tekanan besar, dan level kompetisi dunia yang sangat ketat. Selama bertahun-tahun, pembalap Indonesia berjuang untuk menembus 10 besar. Banyak yang sudah menunjukkan progres, banyak yang mengumpulkan pengalaman berharga. Sedikit demi sedikit, nama Indonesia mulai dikenal. Namun, menembus 5 besar di kelas yang terkenal paling rapat dan agresif seperti Moto3 adalah lompatan besar. Rekor berikutnya bahkan lebih mencolok. Dengan hasil P5 ini, Veda mencatatkan finish terbaik pembalap Indonesia dalam sejarah Grand Prix. Sebelumnya, catatan terbaik dipegang oleh Mario Aji yang finish ke-9 di Moto2 Amerika 2025. Hasil itu sudah dianggap luar biasa kala itu. Top 10 di kelas menengah dunia memberikan harapan baru bagi publik tanah air. Namun, Veda melangkah lebih jauh. Dari P9 ke P5 adalah lonjakan 4 posisi yang terasa seperti pembuka pintu baru. Lebih menarik lagi, ini terjadi pada balapan debutnya di musim penuh kelas dunia. Jika kita menoleh ke belakang,
Pencapaian terbaik pembalap Indonesia dalam balapan perdana sebelumnya dicatat oleh Gary Salim yang finish ke-16 di Moto3 Italia 2019. Finish ke-16 saat itu sudah menjadi tonggak penting. Itu membuktikan bahwa pembalap Indonesia mampu bertahan dan menyelesaikan balap di tengah kerasnya persaingan Eropa. Kini, Veda melampaui itu dengan selisih 11 posisi lebih baik. Dari P16 ke P5 adalah perbedaan besar dalam konteks balap Grand Prix. Rekor keempat juga terasa istimewa. Veda menjadi pembalap Indonesia pertama yang langsung meraih poin dalam balapan perdana Grand Prix. Di sistem klasemen Moto3, hanya 15 pembalap teratas yang mendapatkan poin. Artinya, untuk masuk zona itu saja sudah membutuhkan konsistensi, strategi, dan ketahanan mental. Veda bahkan tidak sekedar masuk zona poin, ia langsung menembus 5 besar dan mengamankan poin besar. Pada akhirnya, apa yang terjadi di Grand Prix sepeda motor Thailand bukan sekedar cerita tentang finish kelima. Itu adalah momen ketika satu nama Indonesia berdiri sejajar di barisan depan Moto3. Berduel tanpa ragu, membuat komentator berteriak saat slide terakhirnya dan memaksa rival-rival Eropa mengakui kecepatannya. Veda Ega Pratama datang sebagai Rocky, pulang membawa rekor, dari start P5 sampai menyentuh P3. Duel keras di lap akhir hingga mengunci posisi 5 besar. Semuanya membentuk satu pesan tegas bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di level dunia. Ia memecahkan catatan terbaik sebelumnya, melampaui capaian Mario Aji, memperbaiki rekor debut yang pernah ditorehkan Gary Salim dan menjadi pembalap Indonesia pertama yang langsung meraih poin besar pada balapan perdana. Jika ini baru pemulaan, maka dunia mungkin sedang menyaksikan tumbuhnya bintang besar berikutnya dari tanah air.